dari memperdalam pemahaman sejarah Islam yaitu memberikan wawasan tentang peristiwa sejarah dan kehidupan Nabi Muhammad serta para sahabatnya yang terkait dengan wahyunya Allah. Dan di sini juga ada dari contoh-contoh asbabun nuzul. Yang pertama ada dari surah Al-Baqarah ayat 189 yang menjelaskan ayat ini turun untuk menjawab pertanyaan mengenai hilal atau bulan sabit yang digunakan sebagai penanda waktu untuk ibadah. Dan yang kedua ada surah Al-Ahzab ayat 37 diturunkan terkait dengan pernikahan Nabi Muhammad Zainab binti Jahsy yang awalnya merupakan istri anak angkatnya Zaid bin Harithah. Yang ketiga ada surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini menjelaskan tentang diturunkannya sebagai peringatan agar tidak menerima berita secara mentah-mentahan tanpa verifikasi dan terkait dengan kasus seorang sahabat yang membuat informasi yang belum terbukti kebenarannya. Dari pemahaman asbabun nuzul ini sangat penting dalam seri Al-Quran karena dia memberikan konteks historis dan tematik yang kaya pemahaman serta aplikasi dari pesan-pesan ilahi tersebut. Materi yang kedua ada nuzul Quran. Apa sih nuzul Quran itu? Nuzul Quran merujuk pada peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah SWT pada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini merupakan salah satu momen paling penting dalam sejarah Islam karena Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Yang pertama ada pengertian nuzul Quran. Apa sih pengertian nuzul Quran itu? Nuzul Quran secara harfiah berarti turunnya Al-Quran. Harfiah sama dengan secara bahasa. Dan ini juga merujuk pada proses wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang dimulai pada malam 17 Ramadan atau tanggal lahirnya menurut beberapa riwayat di Gua Hira. Ketika wahyu pertama kali diturunkan melalui malaikat Jibril. Di sini juga ada fungsi dari nuzul Quran. Apa sih fungsi dari nuzul Quran itu? Yang pertama ada sumber petunjuk dan hukum. Maksud dari sumber petunjuk dan hukum itu Al-Quran ini berfungsi sebagai sumber utama sumber hukum dan petunjuk bagi umat Islam, mencakup berbagai hal aspek kehidupan seperti ibadah, akhlak, hukum, dan sosial. Yang kedua ada penyempurnaan ajaran sebelumnya. Maksud dari penyempurnaan ajaran sebelumnya, Al-Quran dianggap sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya membawa pesan lahir dan Islam untuk manusia. Yang ketiga ada pemurnian akidah dan yang keempat ada panduan spiritual dan moral. Membuat pemurnian akidah membawa pesan tauhid, keesaan Tuhan yang jelas, memulihkan akidah dan kemusyrikan dan penyimpangan. Dan yang terakhir ada panduan spiritual dan moral. Maksud dari panduan spiritual dan moral menyediakan panduan etika dan moral, membimbing umat Islam menuju untuk menjalani hidup yang mulia. Di sini juga ada macam-macam nuzul Quran. Ada apa saja sih macam-macam nuzul Quran itu? Yang pertama ada nuzul Quran Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Makkah pada sebelum hijrah, dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah setelah hijrah. Dan yang kedua ada tahap wahyu. Wahyu ini diturunkan secara bertahap selama 23 tahun menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan umat pada waktu itu. Contoh dari nuzul Quran ada surat Al-Alaq ayat 1-5, yang kedua ada surat Al-Maidah ayat 3, dan yang ketiga ada surat Al-Fat ayat 1. Nuzul Quran adalah momen yang bersejarah untuk menandai dimulainya risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Hal ini mengingatkan umat muslim tentang pentingnya Al-Quran sebagai pedoman hidup dan mengajak mereka untuk lebih mendalami dan mengamalkan isinya. Dan yang terakhir, materi yang ketiga ada pengertian tafsir dan ta'wil dari terjemah. Pengertian tafsir secara tafsir dari bahasa Yunani atau metodos yang berarti cara atau jalan. Secara kata tafsir berasal dari bahasa Arab yaitu fasara yufasiru tafsiran yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Selain itu tafsir pula dapat berarti al-idlah wal at-tabiyin yaitu penjelasan dan keterangan. Sedangkan di sini ada
macam pengertian tafsir menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Al-Jurjani, yang kedua ada Az-Zarkashi, yang ketiga ada menurut Al-Kilbi, dan yang keempat ada menurut Syekh Thorir. Dan yang di sini ada pengertian takwil. Takwil adalah memalingkan suatu lafal dari makna zahir, memalingkan suatu makna dari kata zahir pada makna yang tidak zahir, yang juga dikandung oleh lafal tersebut jika kemungkinan makna itu sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Ta'wil ada beberapa menurut ulama. Yang pertama adalah Al-Jurjani, yang kedua dari Imam Al-Ghazali, yang ketiga ada Wahab Khalaf, yang keempat ada Abu Zuhra. Dan di sini ada pengertian terjemah. Terjemah artinya pemindahan atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Contoh di sini juga ada pengertian dari terjemah menurut para ulama, yaitu menurut istilah ada terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah. Cukup sekian dari pemaparan dari saya, Agus Fadilah. Mohon maaf apabila ada kata-kata kesalahan dan kata-kata kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.